Sore ini sepulang kerja, Davin dikejutkan dengan kehadiran kedua orang tua dan juga mertuanya. Dengan cepat, ia memeluk mereka bergantian. Rupanya, mereka sudah datang berkunjung sejak dari jam makan siang. Katanya sekalian memberi selamat atas kabar membahagiakan tentang kehamilan Renika, yang artinya cucu pertama keluarga Andreas. Kali ini kamu tidak boleh nolak, ujar Raihan tegas. Davin menghela nafasnya dalam-dalam, bingung juga apa maksud dedinya itu. Gak boleh nolak apa Dad? Tanyanya bingung. Bulan madu, kami sudah konsultasi ke dokter, katanya tidak apa-apa, yang penting kalian tidak terlalu capek, apalagi kondisi kandungannya sehat. Raihan menjawab dengan tegas. Untuk apa bulan madu lagi? Bukankah tujuan bulan madu itu untuk dapat anak? Sedangkan sekarang bukankah Renika sudah hamil? Davin mengerutkan dahinya, sebagai tanda heran. Tuh kan, kakak nggak mau. Udah aku bilang sama kalian, aku tuh nggak penting untuknya. Hik. Renika cengeng mulai lagi membuat drama. Semua mata melotot kepada Davin. Davin garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, merasa bingung dan menjadi tersangka penyebab Yang Mulia Ratu drama menangis. Bunda mau bicara sebentar, ujar Mita. Dia melengos pergi duluan yang kemudian diikuti oleh Davin. Kini mereka sudah duduk berdua di ruangan lainnya. Davin putraku sayang, dengar. Saat ini istrimu sedang hamil dan dia sedang ngidam. Mita membuka obrolan. Iya bun, aku tahu itu. Aku juga selalu berusaha memberi semua yang dia mau. Desah Davin, dia merasa selalu memprioritaskan istrinya itu. Lalu apa kamu tidak mau memenuhi keinginan ngidam istrimu yang satu ini? Tanya Mita dengan tatapan penuh harap anaknya itu akan mengabulkan keinginan istrinya. Apa? Memangnya dia mau apa? Tanya Davin penasaran. Tuh kan dasar tidak peka. Kamu sadar nggak dari sejak awal Dedi sama Bunda mau ngasih kalian hadiah bulan madu? Istrimu itu sudah sangat antusias, tapi kamunya yang tidak mau pergi dengan alasan banyak kerjaan. Mita menggelengkan kepalanya kesal. Bun, saat itu aku memang sangat sibuk. Rajuk Davin yang tidak mau terus disalahkan. Dan sekarang? Tanya Mita. Penasaran dengan jawaban anaknya itu. Hehehe, ya sama, nyengir menampakkan deretan giginya yang rapi dan putih itu. Mita geleng-geleng kepala mendengar jawaban anaknya itu. Dedimu sudah mengurus semuanya dan besok pagi kamu berangkat dengan istrimu itu, menepuk bahu Davin beberapa kali. Meski ragu, tapi akhirnya dia mengangguk. Baiklah bun, aku setuju. Davin mengangguk pelan, kemudian mereka kembali ke ruang keluarga. Ruang keluarga. Davin kembali duduk di samping istrinya. Jadi bagaimana, kamu mau kan bulan madu? Raihan yang bertanya dengan penuh harap, anaknya mau. Iya Dad, tapi urusan belum lengkap, berkata dedinya sudah menyela. Untuk urusan pekerjaan semua sudah Dedi serahkan pada Mahesa, sela Raihan dengan cepat. Dia tidak mau Davin banyak alasan. Kok Mahesa? Davin bingung mendengar jawaban dari dedinya itu. Mahesa meski masih muda dan seumuran Alan, tapi dia sudah sejak SMA belajar mengelola bisnis bersama ayahnya. Rai menjawab penuh kekaguman. Davin mengangguk paham. Dia memang pernah beberapa kali diminta membimbing Mahesa anaknya John, dan dia memang tidak perlu diragukan. Sama halnya dengan John, Mahesa pun begitu ulet dan bertanggung jawab. Baiklah, soalnya Reza sedang sangat sibuk, besok saja dia harus pergi ke kota J untuk bertemu klien penting. Davin sebenarnya bukannya tidak mau liburan,
tapi pekerjaannya begitu padat dan banyak. Dia hanya bekerja profesional dan tidak mau mengabaikan pekerjaan hanya sekedar untuk jalan-jalan semata. Aku nggak apa-apa kok, nggak jadi juga. Aku tidak mau kakak jadi mengabaikan pekerjaan hanya karena aku. Tiba-tiba saja Renika berkata seperti itu, namun terdengar jelas dari nada suaranya kalau dia sedang menahan kecewa. Kita akan pergi sayang, lagian sudah ada Mahesa yang akan menghandle pekerjaanku nantinya. Besok pagi kita akan berangkat, oke? Merengkuh bahu istrinya diiringi mengecup pipinya sekilas. Baik Davin maupun Renika, keduanya sama-sama belum menyadari kalau saat ini Renika tidak merasakan mual ataupun bau saat Davin memeluk dan mengecup pipi Renika. Renika tersenyum lebar, begitu bahagia karena besok mereka akan pergi bulan madu ke Raja Ampat. Tempat itu merupakan tempat favorit Renika. Dia sudah pernah 2 kali ke sana dan dia begitu menyukai tempat itu. Suasananya terasa nyaman, asri dan menenangkan bagi siapapun yang berkunjung. Berhubung hadiah bulan madu waktu itu batal, seminggu sebelumnya baik orang tua Renika maupun Davin, semuanya sepakat memberikan hadiah untuk kehamilan Renika. Dan Raja Ampat adalah pilihannya. Karena menurut orang tua Renika tempat itu adalah yang paling Renika sukai. Benar saja, saat mendengar tempat itu Renika begitu antusias dan terlihat sangat ingin ke sana. Paginya, Davin dan Renika berangkat naik pesawat pada penerbangan pertama. Mereka bisa saja naik jet pribadi, tapi Renika tidak mau. Dia ingin naik pesawat komersil saja, supaya benar-benar menikmati perjalanan dengan bertemu banyak orang. Untuk semua persiapan sudah dipersiapkan keluarganya, sehingga mereka hanya tinggal duduk manis dan pergi saja. Tidak lupa seorang asisten disertakan, untuk membantu seandainya Renika membutuhkan sesuatu. Sekitar jam 2 siang mereka baru tiba di bandara, dan langsung istirahat dulu di hotel terdekat yang sebelumnya sudah direservasi. Karena tidak mau Renika kelelahan. Apalagi saat ini dia sedang dalam kondisi hamil muda. Barulah besok paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Waiwo Resort. Renika berteriak girang saat sampai di sana. Dia langsung menggiring sang suami untuk bersantai di bawah pohon besar nan rindang, sambil duduk di kursi malas dengan mata memandang jauh ke depan, tampak hamparan air laut yang biru dengan deburan ombak. Belayan angin pantai yang terasa lembut menyentuh kulit dan melambaikan rambut panjang Renika. Davin tersenyum senang melihat senyuman lebar yang terukir di bibir istrinya. Seharian mereka berjalan-jalan di pinggir pantai, menikmati indahnya suasana dan ketenangan yang selama ini membuat otak penat. Tidak salah Dedi dan Bunda memberikan kita hadiah liburan ke sini, ujar Davin sambil mengecup pipinya cukup lama. Saat ini waktu menjelang senja, Davin dan Renika duduk santai di depan resort yang menghadap laut itu. Dengan posisi Renika berada di pangkuan sang suami. Tangan Davin melingkar di perutnya dan dagunya berada di bahu Renika, dengan pipi yang menempel di pipi Renika. Hingga saat waktu maghrib mereka masuk untuk menunaikan ibadah. Selama beberapa hari mereka berada di Waiwo Resort. Setelahnya mereka pergi ke Misol Eco Resort. Davin yang sangat suka diving, memutuskan untuk sekalian ke sana. Di Misol Eco Resort, dia bisa menikmati berbagai sajian terumbu karang yang memanjakan mata. Sedangkan Renika menunggu saja, saat suaminya asyik diving. Meski Renika suka wisata laut, tapi dia paling takut yang namanya turun ke laut. Selama 3 hari berada di Misol Eco Resort memuaskan hasrat diving Davin.
Saat ini mereka sedang rebahan di atas kasur, menikmati kebersamaan yang indah. Renika menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Tangan Davin mendekap erat tubuh sang istri penuh sayang. "Ah, nanti aku mau membuat jadwal 2 bulan sekali untuk liburan, kayak Dedi," Davin berkata dengan antusias kepada Renika. Renika mencebikkan bibir, siapa yang tadinya nggak mau liburan. Justru sekarang jadi yang paling antusias begini, dengan wajah mendongak menatap ke arah suaminya, disertai mata yang mendelik. "Hehehe, ternyata liburan sangat menyenangkan, malah jadi malas pulang ini." Davin tertawa kecil, lalu menundukkan wajahnya dan mengecup bibir yang sedang mencebik itu. "Oh ya, besok kita udah pulang aja. Nggak kerasa ya kita liburan udah mau 2 minggu aja." Davin mengeratkan pelukannya. "Iya, malas pulang rasanya. Di sini terasa sangat nyaman sekali." Renika memejamkan mata. "Kalau saja aku punya villa dekat laut begini, pasti menyenangkan. Nanti saat anak kita sudah lahir dan bisa berlarian, aku akan mengajaknya bermain di pinggir pantai." Bibirnya mengukir senyuman yang indah. Davin tersenyum, mengecup puncak kepalanya sekilas lalu mengatakan sesuatu. "Tentu hal itu pasti akan terwujud sayang." Renika sebenarnya hanya berangan-angan namun tidak serius juga. Tapi, Davin menganggapnya serius dan berjanji untuk mewujudkan keinginan istrinya itu. Uang bukan masalah baginya, tinggal mencari lokasi yang tepat dan membuatkan kejutan manis untuk sang istri. Mereka pun terlelap di alam mimpi.